Pemirsa Polda Metro Jaya menyatakan akan langsung menyiapkan surat penangkapan terhadap Firly Bahuri jika kembali mangkir pada pemeriksaan atau panggilan pemeriksaan kedua. Di sisi lain, Firly telah mengajukan pengunduran diri buntut menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Lalu apakah Firly masuk bui pada pekan depan dan apa potensi hukuman yang akan diterima Firly dalam vonis etik yang akan dibacakan Dewas KPK? Kami akan membahasnya bersama dengan mantan penyidik KPK Praswat Nugraha. Selamat malam, Mas Praswat. Mas Praswat, sebelumnya dalam pemeriksaan terakhir Firly, banyak yang optimis saat itu akan ditahan. Ternyata tidak begitu. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya pada 27 Desember mendatang, apakah potensi Firly akan ditahan ini besar? Ya, makasih Mbak Zakia. Secara subjektif dan objektif, pasal 21 KUHP menyatakan bahwa memang sudah cukup secara subjektifnya penyidik untuk ditahannya seorang Firly Bahuri. Apalagi terakhir kemarin dalam pembuktian di sidang pra-peradilan, Firly Bahuri membawa alat bukti yang jelas-jelas bukan diperuntukkan untuk kasus pemerasan Syahrul Yassin Limpo. Nah, ini juga sudah menjadi satu catatan serius karena sudah dilaporkan juga di Dewan Kode Etik dan juga dilaporkan di polisian, karena ini penyalahgunaan barang bukti. Untuk syarat formil dan objektifnya seorang Firly Bahuri, apakah bisa ditahan di tanggal 27 Desember pada saat pemeriksaan yang kedua, dan juga sudah ditegaskan oleh Pak Kapolda Metro Jaya bahwa akan ada sprint cup, yaitu sprint membawa. Kalau dalam bahasa penyidikannya itu bukan penangkapan tapi sprint cup membawa, karena ini sifatnya si tersangka itu diketahui keberadaannya dan tidak masuk dalam daftar pencarian orang. Jadi bukan sprint cup tapi sprint membawa secara paksa pro justisia. Nah, tanggal 27 Desember sebenarnya sudah tidak bisa lagi dihindari ya. Jika kemudian Firly masih juga tidak hadir, itu sudah pasti sudah ada sprint membawanya. Jadi tidak ada pilihan sebenarnya. Firly Bahuri harus hadir di tanggal 27 dan ketika kemudian kita dihadapkan dengan satu pertanyaan, apakah pada pemeriksaan tanggal 27 Desember Firly ditahan atau tidak, saya 100% yakin ditahan karena berkas perkara Firly Bahuri itu sudah dilimpahkan dan sudah P19. Artinya tahapan selanjutnya Mbak Zakia setelah P19 adalah P21. Nah, P21 ini tidak hanya berkas perkara dan alat bukti yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, tapi juga berikut dengan tersangkanya. Itu. Jadi seharusnya tidak lagi ada kendala. Sebelumnya Anda juga cukup optimis begitu pada pemeriksaan sebelumnya akan ditahan, tetapi ternyata tidak begitu. Apakah Anda melihat ada kejanggalan atau keanehan mengapa kemudian tidak ditahan? Saat di pemeriksaan yang sebelumnya itu, dialog kita sebelumnya Mbak Zakia, itu kan di tengah masa pra-peradilan ya. Jadi di KPK itu ada strategi khusus untuk meminimalisir resiko yang terjadi pada putusan pra-peradilan, maka kita limpahkan berkas perkara dan lakukan penahanan untuk segera melimpahkan berkas perkara, alat bukti, dan si tersangkanya kepada pengadilan. Nah, ada beberapa strategi tentu saja menggunakan beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk menyiasati atau membuat strategi bagaimana kemudian meminimalisir risiko yang ada di pra-peradilan. Apa putusannya berpihak ke kita atau tidak. Nah, saya berpikir saat itu ada dua nih strateginya. Mungkin saja teman-teman Polda Metro akan menggunakan melimpahkan berkas perkara sebelum putusan pengadilan, putusan pra-peradilan, namun rupanya dipilih opsi kedua, dihadapi dulu pra-peradilannya sehingga kemudian bisa digambarkan tuh berapa transaksi, berapa kali delivery, berapa kali uang suap yang jumlahnya miliaran dan fantastis itu diberikan, bahkan sampai ke exchange-nya ya, money exchange-nya. Bagaimana kemudian uang dolar tersebut ditukarkan ke rupiah. Sampai sedetail itu teknisnya. Baik, nah kalau dalam pemanggilan tanggal 27 Desember kemudian Firly tidak hadir, kepolisian akan mengeluarkan surat penangkapan begitu ya Mas Praswat ya. Apakah
surat penangkapan ini artinya sama dengan penahanan atau hanya sekedar ditangkap begitu untuk diperiksa saja? Eh, Sepertinya nggak mungkin hanya ditangkap dan diperiksa saja, Mbak, karena berkas perkaranya sudah selesai dan sudah dilimpahkan. Jadi ini pastinya diikuti dengan sprinhan ya, Mbak. Sprinhan untuk masa pertama itu 20-40, lalu 30 dan 30. 120 hari total karena ancamannya di atas 12 tahun. Tapi dari sini sebenarnya kita bisa melihat suatu spektrum tersendiri, Mbak, bahwa di sini kan ada perang opini bahwa di satu sisi teman-teman Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa ini murninya penegakan hukum dan atas kasus pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri kepada Syahrul Yassin Limpo. Sementara di sisi lain Firly Bahuri juga menggaungkan opini bahwa si peristiwa yang hari ini terjadi pada dirinya adalah sebuah kriminalisasi. Ditetapkan dia sebagai seorang tersangka adalah sebuah proses yang merupakan bentuk dari kriminalisasi. Maka saya melihat ini Polda Metro Jaya sangat betul-betul by law sekali, betul-betul sesuai prosedur. Jadi tahapan-tahapan seluruh yang ada di dalam KUHP itu dipenuhi sebagaimana dengan mestinya. Ada panggilan pertama, panggilan kedua, sprint membawa dan lain-lain. Karena memang sepertinya rekan-rekan Polda Metro Jaya ingin betul-betul memastikan seluruh tahapan proses penyidikan ini berjalan secara prudent dan betul-betul tanpa ada sama sekali motif untuk melakukan kriminalisasi terhadap Firly Bahuri. Gitu. Jadi tidak ada celah lagi yang kemudian bisa dibalikan begitu ya, Mas Praswat. Tetapi kalau kita melihat rangkaiannya saat ini pemeriksaan akan kembali dilanjutkan, pra peradilannya ditolak dan kemudian masih dalam sidang etiknya, Firly Bahuri akhirnya menyatakan mundur begitu atau berhenti dari jabatannya. Dan selain itu juga sudah menyerahkan surat kepada Presiden dan akhirnya juga terakhir itu ditolak karena ada kata yang tidak sesuai, yaitu meminta berhenti bukan mengundurkan diri. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi saya melihat juga ini sepertinya juga Istana sudah melihat bahwa ini memang ditenggarai memang akal-akalan ya, Mbak ya. Jadi di momen-momen terakhir seolah-olah ingin mengundurkan diri, lalu kemudian melakukan strategi playing victim, seolah-olah ya hari ini yang terjadi pada dirinya adalah sebuah kriminalisasi, makanya jabatan ketua KPK itu diserahkan agar tidak dikriminalisasi. Jadi ada semacam mutasi kontradiksi yang seolah-olah diciptakan di tengah masyarakat bahwa jika jadi ketua KPK maka akan ditetapkan tersangka dan dikriminalisasi sebagai serangan balik dari koruptor. Nah, ini adalah satu penyesatan kepada publik seolah-olah menjauhkan dari pokok perkaranya sendiri bahwa dirinya selaku penegak hukum, ketua KPK pada saat menjalankan tugasnya lalu terbukti sebagaimana yang dibuktikan oleh teman-teman Polda Metro Jaya di peradilannya di PN Jakarta Selatan bahwa memang benar ada aliran-aliran uang tersebut, bahkan jumlahnya sangat fantastis. Sekian kali waktu, tempat, di mana, dan bahkan sampai orang yang membawa dan menukar dari Singapura ke dolar dan lain-lain itu dijelaskan secara gamblang menurut Polda Metro Jaya di sidang pra peradilan. Maka tidak ada alasan lagi maka seorang Firly harus menghadapi ini sesuai dengan masyarakat pada umumnya. Jadi harus dihadapkan dengan proses peradilan, harus ditahan, harus diumumkan nanti penahanannya mungkin minggu depan ya pastinya. Mudah-mudahan tidak ada kriminalisasi, tidak ada perbedaan penanganan ya, Mbak ya. Firly Bahuri harus ditahan secara resmi, menggunakan baju orange dan diborgol sebagaimana equality before the law, seluruh masyarakat lainnya begitu ya. Itu jika kemudian menjadi tersangka dan ditahan. Jangan ada perbedaan penanganan nih. Nanti begitu Firly ditahan, tiba-tiba sudah dilakukan penahanan, tidak ada pengumuman, tidak ada pemasangan baju tahanan, tidak ada proses. Jangan ada beda perlakuan begitu ya, Mas Praswat ya.
Baik, gitu. di tanggal 27 Desember ini menarik, tidak hanya Firly kemudian nanti akan diperiksa oleh pihak kepolisian, tetapi juga akan ada vonis dari sidang etik dari Dewas KPK sendiri. Nah, kalau Anda melihat kira-kira apakah hukuman yang kira-kira akan diterima oleh Firly Bahuri? Hukuman tertinggi sesuai dengan Perkom Dewas ya tahun 2021 itu memang untuk pimpinan KPK bahasanya bukan dipecat tapi diminta untuk mengundurkan diri. Namun hal ini sudah sama dengan dia sebagai seorang ketua atau seorang pimpinan itu kehilangan legitimasinya untuk terus melanjutkan tugasnya sebagai pimpinan KPK, dan maka per hari itu juga Dewan Pengawas meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri. Karena ini persidangannya sudah selesai, Mbak ya, jadi rangkaian persidangannya sudah selesai, pembuktian sudah selesai, dan hanya tinggal mengumumkan saja di tanggal 27. Saya pikir sebagaimana juga sudah disampaikan sama Pak Tumpak, itu tidak ada lagi alasan untuk menunda-nunda pengumuman karena sudah selesai semuanya. Jadi tanggal 27 kita akan dengar bahwa Dewan Pengawas akan meminta saudara Firly Bahuri untuk mengundurkan diri sebagai Meskipun itu ia sudah adalah hukuman yang tertinggi berinisiatif mengundurkan bagi diri pimpinan kemarin KPK. ini ya. Ya. Oke, baik. Baik, Mas Praswat, kita akan lihat ini pada tanggal 27 Desember nanti ini apakah kemudian pada pemeriksaannya Firly akan datang dan kemudian akan ditahan begitu, dan juga seperti apa kemudian hukuman yang akan dijatuhkan oleh Dewan Pengawas KPK ini sendiri. Terima kasih banyak Mas Praswat Nugraha, mantan penyidik KPK, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.